Chapter 96 Penyesalan Terbesar Dalam Hidup. Hati Ye Fan sangat tenang. Dia menyesuaikan diri dengan kondisi puncaknya dan siap untuk menyerang kapan saja. Buku emas di dalam Sea of Bitterness miliknya berkedip-kedip dengan cahaya yang aneh. Penatua Han merasa diberkati oleh surga dan sangat gembira. Dia mengulurkan tangan kanannya yang gemetar dan meraih tutup kuali. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkatnya. Dalam benaknya, sebuah kuali besar berisi air yang sangat berharga akan segera muncul. Benar saja, cahaya keemasan itu begitu menyilaukan sehingga orang-orang tidak bisa membuka mata mereka. Cahaya itu terbang ke arah tetua Han dalam sekejap. Pada awalnya, dia mengira para dans itu cerdas dan bergegas keluar dari kuali dengan sendirinya. Namun, jiwanya tiba-tiba meninggalkan tubuhnya. Dia merasa seperti jatuh dari surga langsung ke neraka. Di manakah pil yang berharga itu? Itu jelas merupakan sepotong logam dewa yang menyilaukan yang dengan cepat mengiris ke arah lehernya. Selain itu, ada seorang pemuda dengan fitur halus duduk bersila di dalam kuali obat perunggu. Dia sama sekali tidak terluka, dan dia belum dimurnikan menjadi pil sama sekali. Dia saat ini sedang menatap tanpa berkedip ke arahnya. Tidak bagus. Seluruh tubuh tetua Han berkeringat dingin dan berteriak ketakutan. Dia ingin terbang, tapi sudah terlambat. Cahaya keemasan itu datang seperti kilat dan memotong tenggorokannya. Darah muncrat dan rasa sakitnya membuat tetua Han pusing. Pandangannya menjadi hitam dan dia jatuh ke belakang, mendarat dengan keras di genangan darah. Kertas emas itu sangat tajam dan membelah leher tetua Han. Hanya lapisan kulit tua yang tersisa dan darah mengucur deras. Namun, tetua Han masih merupakan seorang kultivator yang kuat. Meskipun dia terlihat tua dan bisa mati kapan saja, tubuhnya mengandung sejumlah besar energi surgawi. Meskipun lehernya terpotong, dia tidak langsung mati. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menekan kepalanya, ingin menyambungkannya kembali. Pada saat yang sama, laut kegetirannya berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan. Mata air surgawi melonjak dan memberinya vitalitas yang kuat. Pada saat yang sama, beberapa pedang kayu hijau melesat keluar dan terbang ke arah Ye Fan. Hati Ye Fan bergetar. Di antara alam yang berbeda, memang ada jurang yang tidak bisa diseberangi. Jika dia tidak berhati-hati dan dengan sabar menyerang di saat-saat terakhir, dia tidak akan memiliki harapan untuk membunuh tetua Han. Dia gesit seperti seekor citah. Dia melompat dan bersembunyi di balik kuali perunggu, mengendalikan buku emas yang gemerlap untuk menebas ke depan. Klang klang klang. Kertas emas itu bahkan lebih tajam daripada logam mulia. Kemegahan ilahi yang cemerlang itu menyilaukan seperti matahari yang terik, seolah-olah terbakar. Pada saat itu, ia mencegat pedang kayu hijau, dan saat ia berputar, ia melepaskan gelombang suara nyaring saat ia mengiris semuanya. Ye Fan tidak berani gegabah. Buku emas itu berubah menjadi pelangi ilahi yang merobek langit gelap seperti bulan yang cerah. Buku itu meledak dengan riak energi yang menakutkan dan melesat ke arah perut tetua Han. Dalam cahaya yang menyilaukan, darah berceceran. Dengan suara, laut pahit tetua Han langsung runtuh. Tubuhnya terlempar, menghantam dinding ruang batu dengan keras, meninggalkan bekas merah darah berbentuk manusia, dan perlahan-lahan meluncur ke bagian bawah dinding. Sinar cahaya keemasan bersinar, ribuan cahaya keberuntungan. Buku emas itu berubah menjadi sinar cahaya yang menyilaukan, mengalir kembali ke tubuh Ye Fan. Tetua Han belum sepenuhnya meninggal. Dia menggunakan lengan kanannya untuk menekan kepalanya dengan kuat, mencegahnya terlepas dari lehernya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya seorang kultivator yang melampaui tahap laut pahit. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh orang biasa. Ye Fan diam-diam menyeka keringat dingin di dahinya. Jika dia tidak diam-diam bertahan selama 7 hari dan tidak bertindak gegabah, tidak mungkin membunuh tetua Han. Pada saat itu, mata penatua Han mengeluarkan api. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia tidak melihat pil harta karun yang tak tertandingi, melainkan menunggu sabit malaikat maut. Hal ini sungguh tidak dapat dipercaya. Dia tiba-tiba jatuh dari surga ke neraka. Perasaan tidak nyaman ini membuatnya menjadi gila. Tenggorokan penatua Han yang telah terpotong terbuka meneteskan darah, dan pada saat yang sama darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Sulit baginya untuk berbicara. Matanya terbuka lebar, menatap tajam ke arah Ye Fan. Mengapa? Mengapa? Pada akhirnya, tetua Han meludahkan beberapa kata yang tidak jelas dengan susah payah. Dia sepertinya tidak bisa menelan napas terakhirnya, dan tidak ingin mati seperti ini. Apa kamu benar-benar mengira aku monyet? Ye Fan tidak ceroboh. Dia dengan sangat tenang menatap tetua Han. Sayangnya, kau bukan seorang tetua agung.
Luka Penatua Han dipenuhi dengan darah. Dia membuka mulutnya dengan susah payah, aku benci. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya adalah kesemak lembut yang bisa Anda cubit sesuka Anda? Anda berani memurnikan saya seperti obat ilahi. Orang kejam sepertimu pantas mendapatkan akhir seperti ini. Ye Fan berdiri tidak jauh darinya dan tanpa ampun menyerang, kematianmu sama sekali tidak adil. Saya bertahan selama 7 hari 7 malam sebelum akhirnya menggunakan serangan fatal ini. Jadilah orang yang baik di kehidupan selanjutnya, atau kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Hati Penatua Han dipenuhi dengan kemarahan. Lehernya hampir patah, tetapi dia masih tidak ingin menelan napas terakhirnya. Darah terus muncrat dari mulutnya saat dia mengertakkan gigi. Kata-katanya tidak jelas saat dia berkata, aku tidak bisa. Kau pantas mati. Ye Fan menatap Tetua Han dan membuka lemari obat di sebelahnya. Segera, gelombang aroma menyerang lubang hidungnya. Dia mengeluarkan lebih dari 10 obat roh langka yang tidak lebih lemah dari rumput Phoenix ilahi. Pak Tua, saya bisa melihat bahwa Anda adalah seorang pekerja keras. Anda telah bekerja keras sepanjang hidup Anda, sebanding dengan seekor lembu tua. Anda telah mengumpulkan begitu banyak obat roh langka yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh orang normal. Benar-benar mengagumkan. Di sini, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Aku akan menerimanya. Tetua Han sangat marah sampai-sampai dia batuk darah. Matanya menyemburkan api. Jika dia bisa bergerak, dia ingin menelan Ye Fan hidup-hidup. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan kerja keras Anda sia-sia. Aku akan memanfaatkan harta langka ini dengan baik dan mencoba menerobos ke alam mata air kehidupan dalam 2 tahun. Kamu, Mother of Asterisker. Ketika 3 kata ini keluar dari mulut Tetua Han, itu tidak dapat dihindari, tetapi itu benar-benar mengungkapkan kemarahan terbesarnya. Anda harus tenang saat berada dalam masalah. Kesempatan selalu diberikan kepada mereka yang siap. Ye Fan memiliki senyum tipis di bibirnya saat dia mengejek, orang zaman dahulu tidak menipu saya. Ketika dia mendengar kata-kata, orang dahulu tidak menipu saya, Tetua Han benar-benar menjadi gila. Darah menyembur dari mulutnya seperti mata air pegunungan. Dia meludahkan beberapa kata terakhir, orang dahulu. Aku benci. Tetua Han sangat marah. Tangan kanannya terkulai ke bawah dan kepalanya berguling ke tanah. Dia mati dengan cara yang kejam. Matanya terbuka lebar, dan dia meninggal dengan keluhan. Di kehidupanmu yang berikutnya, carilah keluarga yang baik. Ye Fan mengucapkan kata-kata yang sama persis dengan Penatua Han. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa ketika keduanya mengucapkan kata-kata ini, perasaan mereka persis sama, tetapi hasilnya sama sekali berbeda. Ye Fan melangkah ke sudut ruangan batu, mengambil biji bodi dari meja batu, dan meletakkannya di dadanya. Benih bodi yang misterius ini dapat membantu orang memahami Tao. Nilainya tak terukur. Jika berita ini tersebar, semua pembudidaya di wilayah Tandus Timur akan datang untuk mencurinya. Selain itu, dapat diprediksi bahwa semakin kuat pembudidaya, semakin mereka menghargai benih misterius ini. Karena semakin jauh mereka melangkah, semakin sulit untuk mengolahnya. Setiap kali mereka tercerahkan, itu akan menjadi kesempatan yang tak terbayangkan. Tingkat kultivasi Ye Fan masih rendah, jadi sulit baginya untuk mengalaminya. Dia tidak tahu betapa sulitnya untuk memahami Dao pada tahap kultivasi selanjutnya. Pada saat itu, semua harta dan obat-obatan tidak akan berguna. Para kultivator puncak sejati perlu memahami untuk menerobos. Chapter 97 Bangkit ke Mata Air Kehidupan. Ketika semuanya sudah beres dan Tetua Han sudah diurus, Ye Fan menjadi tenang dan duduk di kursi batu. Dia mulai memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Para ksatria keluarga Jiang mengejarnya. Dia tidak memiliki kekuatan yang cukup dan tidak bisa melawan mereka sama sekali. Tidak baik baginya untuk menunjukkan wajahnya. Pilihan terbaik adalah bersembunyi dan meningkatkan kultivasinya. Tidak diragukan lagi, tempat tinggal gua yang dibangun di dalam perut gunung ini adalah tempat persembunyian yang sangat baik. Tetua Han pernah berkata bahwa ada banyak pola dao yang diukir di bebatuan gunung, dan orang luar tidak akan dapat merasakan dan menemukan tempat ini. Baiklah, saya akan berkultivasi di sini. Setelah Ye Fan mengambil keputusan, dia mulai membersihkan ruang batu. Pertama, dia memasukkan tubuh Tetua Han ke dalam kuali obat dan menutupnya. Anda telah menyempurnakan obat sepanjang hidup Anda. Gunakan kuali ini sebagai peti mati dan beristirahatlah dengan tenang di tempat tinggal gua Anda. Tempat tinggal gua ini sangat luas seperti labirin. Ye Fan dengan hati-hati membuat beberapa tanda dan bergerak maju.
Dia membawa kuali obat ke bagian terdalam gunung dan menyegelnya di dalam gua batu. Setelah kembali ke ruang batu, Ye Fan terus membersihkan diri. Dia mengembalikan lemari obat ke tempatnya semula dan memasukkan ramuan roh langka ke dalamnya. Itu adalah tempat terbaik untuk menyimpannya. Selain lemari obat, ada juga selusin kuali obat perunggu, beberapa meja batu, dan beberapa kursi batu. Di atas meja batu, ada 2 buku kuno yang terbuat dari kulit binatang. Buku-buku itu tampak sangat tua, setidaknya berusia beberapa ratus tahun. Terlihat jelas bahwa tetua Han sering membolak-balik meja itu. Meja batu dan kursi batu itu sangat halus karena gesekan. Ada sebuah buku yang terbuka dengan catatan tetua Han di atasnya. Ye Fan menunjukkan ekspresi terkejut. Hanya ada beberapa lembar kulit binatang yang telah dibuka. Ada banyak pola aneh yang terukir di atasnya, dan hampir tidak ada kata-kata. Mereka tampak seperti coretan yang tidak bisa dikenali. Jika tetua Han tidak meninggalkan beberapa catatan, Ye Fan benar-benar tidak dapat memahami arti dari pola-pola aneh itu. Itu pola Dao. Dia terkejut. Meskipun hanya beberapa halaman, itu adalah buku kuno yang berharga yang mencatat pola Dao. Dikatakan bahwa pola Dao adalah sesuatu yang telah dipahami oleh tokoh-tokoh agung di zaman kuno yang memahami sifat langit dan bumi. Setelah mendapatkan sesuatu, mereka menyalinnya, dan beberapa di antaranya telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ye Fan melihat dengan seksama. Dari kata-kata kuno yang terbatas, dia tahu bahwa ini hanyalah sebuah buku kuno berpola Dao biasa dengan kata dasar di atasnya. Namun, buku kuno berpola Dao biasa juga sangat sulit bagi tetua Han. Dia menulis banyak catatan, dan ada banyak bagian yang tidak dapat dia pahami. Tampaknya pola Dao memang sangat dalam. Hanya kultivator yang kuat yang tidak bisa mempelajarinya. Bahkan tetua Han hanya berada di ambang pintu. Ye Fan langsung menyadari bahwa pola Dao di luar tempat tinggal gua ini kemungkinan besar diukir oleh tetua Han menurut buku ini. Meskipun saya tidak dapat memahami buku ini, saya harus mempelajari dengan saksama hal-hal yang ditandai di dalamnya. Jika tidak, kemungkinan besar saya tidak akan bisa meninggalkan tempat tinggal gua ini. Ye Fan membuka buku kuno kulit binatang lainnya. Itu juga hanya beberapa halaman. Itu hanya sebuah buku yang mencatat beberapa resep dan kuno. Setelah disempurnakan, itu akan sangat bermanfaat bagi para pembudidaya. Namun, pemahaman Ye Fan tentang pengobatan roh terbatas. Bahkan jika ramuan yang disebutkan dalam buku itu diletakkan di depannya, dia belum tentu bisa mengenalinya, apalagi menyalakan tungku untuk memurnikan dan. Buku kuno kulit binatang memiliki catatan yang jelas bahwa jika seseorang dapat menemukan obat suci yang dapat mengubah tubuh seseorang, mereka dapat memurnikan dan yang aneh. Tidak hanya dapat meningkatkan umur kultivator, tetapi juga dapat sangat meningkatkan kultivasi kultivator. Ini sangat bermanfaat bagi kultivator dari alam manapun. Pantas saja orang tua ini ingin menangkap saya. Kemudian, Ye Fan menemukan mata air pegunungan di tempat tinggal gua dan banyak makanan yang telah disimpan oleh tetua Han. Hal ini segera menyelesaikan kekhawatirannya dan dia dapat sepenuhnya berkultivasi di sini dengan tenang. Dalam beberapa hari berikutnya, dia dengan hati-hati mempelajari penjelasan tetua Han pada buku kuno tentang pola-pola Tao. Akhirnya, dia melihat beberapa petunjuk dan berhasil keluar dari gua tempat tinggal. Setelah itu, Ye Fan hidup dalam pengasingan. Sesekali, dia pergi keluar untuk memetik buah beri dan sayuran liar. Sebagian besar waktunya, ia berkultivasi dan memahami kitab suci Tao. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Ye Fan telah meminum semua obat roh. Lautan kepahitan emas telah diperluas hingga seukuran setengah kepalan tangan. Itu menyilaukan, dan intinya tidak ada habisnya. Di tengah lautan kepahitan, awan bergulung-gulung seperti asap, mengalir deras ke atas. Awan itu tidak lagi menyebar dan berlama-lama, tetapi seperti gunung berapi yang sedang meletus. Lautan kepahitan emas Ye Fan tidak bisa tetap tenang. Air itu memancar sepanjang waktu, seolah-olah akan berkomunikasi dengan roda kehidupan dan melepaskan mata air suci. Bahkan akan ada beberapa fenomena aneh di lautan kepahitan. Bagian tengahnya akan terus meletus, seperti gunung berapi bawah laut, dan sering kali ada kilat yang menyambar-nyambar di langit. Ketika dia mengoperasikan metode misterius yang tercatat dalam kitab suci Tao, tubuhnya tiba-tiba akan menghasilkan gelombang kehidupan yang kuat. Lautan keemasan dari kepahitan itu bagaikan matahari yang cemerlang. Esensi tidak ada habisnya. Semua anggota tubuh dan tulangnya dipelihara, dan cangkang dagingnya menjadi sangat kuat. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu jauh lebih kuat.
Alam mata air kehidupan benar-benar sulit untuk ditembus. Ye Fan sedikit menyesal. Dia telah mencoba menerobos alam musim semi kehidupan 5 kali, tetapi dia tidak berhasil. Selama sekitar 1 tahun terakhir, dia telah dengan sungguh-sungguh memahami kitab suci Dao dan terus-menerus menyempurnakan senjata miliknya. Sepotong logam suci itu telah berulang kali dilebur dan terus-menerus meniru pola Dao pada tembaga hijau. Benda itu sudah mulai memancarkan aura yang luar biasa dan sebenarnya memiliki sedikit kesederhanaan dan sifat alami. Setelah sekian lama, Ye Fan percaya bahwa para ksatria keluarga Jiang seharusnya sudah pergi sejak lama, dan tidak mungkin bagi mereka untuk terus melacaknya. Pada hari ini, dia meninggalkan kediaman gua dan mencoba mengendalikan kekuatan ilahi di gunung yang tandus. Ombak di lautan kepahitan bergegas ke langit, dan cahaya ilahi yang berkobar keluar dari tubuhnya, mengelilinginya, dan benar-benar membawanya 3 kaki dari tanah, terbang ke depan. Plop. Sayangnya, ia hanya terbang sejauh 30 meter sebelum jatuh ke tanah. Tanpa memasuki alam mata air kehidupan, sulit untuk terbang dalam waktu yang lama. Saya membutuhkan sumber kekuatan ilahi yang tak ada habisnya untuk terbang. Meskipun dia tidak bisa terburu-buru ke langit, penerbangan jarak pendek semacam ini masih sangat baru bagi Ye Fan. Setelah berlatih terus-menerus, ia menemukan bahwa ia bisa terbang paling jauh lebih dari 100 meter. Dibandingkan saat dia berlari, kecepatannya jauh lebih cepat. Dia bisa menginjak rumput dan pepohonan tanpa menyentuh tanah, seperti angin sepoi-sepoi. Sebelum mencapai alam mata air kehidupan, Ye Fan tidak ingin meninggalkan kediaman gua. Dia merasa kekuatannya terlalu rendah, dan akan sangat berbahaya untuk keluar. Selain itu, api jahat di dalam perut gunung juga bisa membantunya berkultivasi. Kekuatan spiritual khusus, meskipun tidak terlalu padat, lebih unggul karena tidak terbatas. Dalam perjalanan, Ye Fan mendengar bahwa para ksatria keluarga Jiang memang telah pergi, dan tidak akan menjadi ancaman baginya. Tanah Yan sangat damai sekarang. Datang ke gunung tempat Gua Jiang berada, Ye Fan sangat berhati-hati, untuk menghindari pertemuan dengan orang-orang dari sekte ini. Tidak lama kemudian, dia sampai di depan sebuah sungai dan terjun ke dalamnya. Setelah 1/4 jam, air memercik, dan Ye Fan melayang keluar dari air, memegang sepotong asal yang bersinar di tangannya. Untungnya, masih ada di sini. Pada awalnya, ketika dia datang ke sini, jantungnya masih berdebar seperti drum, takut ada orang yang akan mengambil asalnya. Pada kenyataannya, tempat ini sangat terpencil. Kecuali para ahli top Gua Jiang yang lewat, tidak akan ada yang bisa merasakan aura asal. Ye Fan tidak ingin berlama-lama di sini, jadi dia berjalan kembali menyusuri jalan setapak tempat dia berasal. Itu dia. Ye Fan tiba-tiba berhenti. Dia melihat beberapa sosok muda, dan salah satunya adalah Li Xiaoman. Ye Fan tidak berhenti, dan dengan cepat pergi sampai dia menghilang ke pegunungan. Setengah bulan kemudian, di dalam gua yang telah dibuka oleh Tetua Han, terdengar suara gemuruh, diikuti oleh suara tsunami besar yang mengguncang langit dan bumi, dan gelombang guntur yang memekakkan telinga. Boom! Pada saat ini, aura yang kuat meledak, dan seluruh gua bergetar. Tubuh Ye Fan penuh dengan energi spiritual, dan api ilahi emas menyala di luar tubuhnya. Cahaya ilahi di matanya terlihat jelas, seperti 2 kilatan petir yang memancar, terutama di dalam gua. Ye Fan berdiri, dan pada saat ini, dia memiliki aura yang agung. Aura yang dia lepaskan menyebabkan seluruh ruangan batu berguncang hebat, dan retakan besar muncul. Akhirnya aku mencapai alam mata air kehidupan. Dia berubah menjadi kilatan petir berwarna keemasan dan bergegas keluar dari gua. Kemudian, pelangi ilahi yang berkobar-kobar menyelimutinya, dan dia perlahan-lahan naik ke udara. Pada saat ini, di tengah-tengah lautan kepahitan Ye Fan, sebuah mata air muncul, menghubungkan ke roda kehidupan. Mata air itu bergemericik, dikelilingi oleh kabut yang berkabut dan berwarna-warni. Chapter 98 Sebuah artefak tunggal mematahkan ribuan teknik. Ini adalah pengalaman baru. Ye Fan berdiri tinggi di langit, pakaiannya berkibar-kibar tertiup angin. Gunung dan sungai berada di bawah kakinya, dan perasaan memegang kendali atas segalanya melonjak ke dalam hatinya. Bidang penglihatannya luas, dan dia melihat ke kejauhan. Ini adalah perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan kekuatannya sendiri, dia bergegas ke langit dan melihat ke bawah ke dunia tempat dia tinggal. Itu penuh dengan keterkejutan. Gunung-gunung dan sungai-sungai yang megah, bumi yang tak terbatas, semuanya ada di matanya, menyebabkan hati seseorang merasa tenang dan memiliki cita-cita yang tinggi.
Segala sesuatu di dunia, setiap helai rumput dan setiap pohon, semuanya ada di lubuk hatinya, menyebabkan dia secara tidak sengaja memiliki cita-cita yang tinggi dan luhur yang dapat menelan gunung dan sungai. Apakah ini alam mata air kehidupan? Saya bisa merasakan kekuatan yang kuat. Ye Fan berdiri di udara, tubuhnya murni dan bersih. Seluruh tubuhnya berkilau, seperti karya seni yang indah. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia telah terlahir kembali. Pada titik ini, dia akhirnya mengerti betapa besar jarak antara alam yang berbeda. Dagingnya sempurna, hampir sempurna. Jika dia bertemu dengan seorang kultivator alam laut pahit, dia merasa bahwa dia bisa mengubah lawan menjadi abu hanya dengan mengangkat tangannya. Itu bukan keyakinan buta, tapi memang ada kekuatan yang kuat di tubuhnya. Ye Fan mengendarai pelangi, melintasi antara langit dan bumi. Pelangi yang terang membelah langit, terkadang seperti komet yang menghantam bumi, dan terkadang seperti bulan yang terang yang muncul dari laut, atau naga yang naik ke langit. Baru setelah setengah jam kemudian, dia benar-benar tenang. Dia berdiri di puncak gunung, membiarkan angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya. Rambut hitamnya berkibar dengan lembut, dan matanya seperti dua bintang, bersinar terang. Ye Fan terdiam. Aura kuat dan garangnya benar-benar terkendali, dan ada aura damai dan tenang di sekelilingnya. Dia tanpa celah, dan pakaiannya berkibar. Dia seperti makhluk abadi yang telah turun ke dunia manusia, halus dan anggun, memberi orang lain perasaan dunia lain dan alami. Pada saat ini, di dalam tubuhnya, laut pahit, yang berukuran setengah kepalan tangan, telah benar-benar tenang. Tidak ada gunung berapi yang bergejolak, tidak ada ombak yang bergolak, dan tidak ada asap. Laut pahit yang berwarna keemasan itu sangat tenang. Di tengahnya, ada mata air yang berdegup, memancarkan nafas kehidupan yang kuat. Itu adalah sumber kekuatan ilahi yang mengalir. Roda kehidupan, yang menutupi laut pahit, terhubung, dan kekuatan kehidupan yang tak ada habisnya menyembur keluar. Ini adalah akar dari kekuatan seorang kultivator. Riak-riak kecil menyebar ke segala arah di laut pahit, berubah menjadi ombak yang lembut, menambah kesan spiritualitas dan alam. Laut keemasan beriak, dan mata air ilahi berdegup. Keduanya digabungkan, kekuatan ilahi tidak terbatas, dan kehidupan menjadi bersemangat. Kuali, yang ingin disempurnakan oleh Ye Fan hanya memiliki garis besar yang samar-samar, dan masih belum terbentuk. Ukurannya pun masih samar-samar, dan masih belum terbentuk. Menurut akal sehat, laut pahit, mata air kehidupan, jembatan ilahi, dan alam paramita, masing-masing alam dapat menyempurnakan alat. Tapi saat ini, Ye Fan sudah mencapai alam kedua, tapi dia belum menyempurnakan satu pun alat. Ini membuatnya mengerutkan kening. Kuali, memang yang paling sulit untuk disempurnakan. Akan tetapi, dia tidak terlalu khawatir. Tercatat dengan jelas dalam kitab suci Tao bahwa semakin misterius dan rumit sebuah kuali, semakin sulit untuk dibentuk. Kuali itu berisi prinsip-prinsip dan asas-asas langit dan bumi. Menurut kitab suci Dao, seseorang dapat menyempurnakan satu kuali, dan kuali, yang paling kuat dibentuk dengan menggabungkan 4 tingkat. Dengan kata lain, untuk mendapatkan kuali, yang paling kuat, laut pahit, mata air ilahi, jembatan ilahi, dan nirwana, seseorang harus memurnikan satu kuali, bukan 4. Inilah yang disebut dengan talenta besar yang matang secara perlahan. Begitu seseorang berhasil, dia bisa melanggar semua aturan dengan satu kuali. Di seluruh padang gurun timur, hanya ada beberapa kitab suci kuno yang mencatat metode rahasia yang mendalam untuk memurnikan satu kuali dalam 4 tingkat. Para kultivator biasa tidak memiliki kesempatan untuk menyentuhnya sama sekali. Namun, bahkan para murid Sanctum dan remote-remote yang memiliki kitab suci kuno ini jarang sekali berani mengambil risiko seperti itu. Hal ini karena peluang selalu berdampingan dengan risiko. Jika seseorang ingin mendapatkan lebih banyak, harga yang harus dibayar mungkin tak tertahankan. Menggunakan 4 tingkat untuk memurnikan satu kuali, sejak zaman kuno, sebagian besar orang tidak berhasil memurnikan satu kuali, dan membuang-buang waktu. Tanpa kuali, mereka sendiri, mereka tidak dapat mengendalikan objek dan tidak ada bedanya dengan orang cacat. Oleh karena itu, sangat sedikit murid Sanctum dan remote yang akan membuat pilihan seperti itu. Saat berada di tahap Bittersi, Ye Fan tidak perlu mengambil keputusan. Dia hanya perlu fokus pada pemurnian kuali. Tapi sekarang dia telah masuk ke tahap mata air kehidupan dan kuali belum terbentuk, dia tidak punya pilihan selain membuat keputusan. Meskipun penuh dengan bahaya dan saya mungkin tidak akan berhasil dalam hidup saya tidak punya jalan keluar lain.
Alasan saya memilih untuk memurnikan kuali adalah karena saya ingin mendapatkan kuali yang paling kuat. Suatu hari, ini dapat melahirkan prinsip langit dan bumi. Ye Fan tidak khawatir bahwa orang lain akan memiliki lebih banyak kuali, dan dia tidak akan memiliki cukup kuali. Dia percaya pada kata-kata, satu kuali melanggar semua aturan dengan satu kuali yang tercatat dalam kitab suci Dao. Saya berharap kuali yang besar akan menjadi dewasa secara perlahan dan tidak menyia-nyiakan hidupnya. Setelah mencapai tahap mata air kehidupan, dia bisa terbang di langit. Ye Fan mulai mempertimbangkan untuk pergi ke area terlarang di remote test. Tapi dia harus membuat persiapan yang cukup. Jika tidak, kemungkinan besar dia akan dikubur di sana. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia terus tinggal dan mengkonsolidasikan kultivasinya. Setelah menerobos ke tingkat berikutnya, dia membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Pada periode waktu berikutnya, Ye Fan menggali gua tersebut hingga tidak dapat dikenali lagi. Untuk mendapatkan energi spiritual dari iblis api, dia menggali jauh ke dalam tanah dan hampir menyebabkan urat api meletus. Waktu berlalu dengan cepat, dan Ye Fan berkultivasi selama hampir 1 tahun. Seluruh urat api hampir mengering olehnya. Tingkat kultivasinya benar-benar stabil, dan terus meningkat sedikit. Mata air ilahi yang bergemericik bahkan lebih kuat. Tentu saja, ini bukan keuntungan terbesar. Yang membuatnya paling puas dan bersemangat adalah bahwa embrio kasar dari kuali telah disempurnakan. Dengan bantuan energi spiritual aneh dari iblis api, setelah jutaan kali penempaan, kuali bundar berkaki 3 akhirnya terbentuk dan datang ke dunia ini. Tampaknya, untuk berhasil memurnikan kuali, saya memerlukan energi spiritual yang aneh. Tidak diragukan lagi, berbagai jenis api ilahi adalah yang paling efektif. Sama seperti menempa senjata di dunia nyata, Anda perlu melebur sumber api untuk menempa senjata dewa. Sama halnya dengan menempa kuali di dalam tubuh saya. Di atas lautan kepahitan Ye Fan, ada embrio kasar kuali kecil. Ukurannya sebesar buah ceri, dan kecemerlangannya benar-benar terkendali. Itu terlihat sederhana dan alami. Pada tahun lalu, setelah jutaan kali penempaan dan berulang kali mengukir pola pada tembaga hijau, kuali kecil itu sudah memiliki aura yang luar biasa. Hal ini membuat orang merasa bahwa Dao terbentuk secara alami. Dengan sebuah pemikiran dari Ye Fan, kuali kecil itu segera melesat keluar dari tubuhnya. Tanpa suara, ia dengan mudah menembus dinding batu yang tebalnya lebih dari 10 meter. Ia langsung melesat keluar dari gua dan melayang di langit. 1 kuali, 2 telinga, 3 kaki. Dao melahirkan 1, 1 melahirkan 2, 2 melahirkan 3, 3 melahirkan segala sesuatu menanggung yin dan merangkul yang. Bagus, bagus, bagus. Saya menantikan saat ketika kuali melanggar semua hukum. Ketika kuali kecil pertama kali dibentuk, kuali tersebut sudah menjadi senjata yang ampuh. Ia bisa menyerang dan bertahan, dan tak terkalahkan. Pola misterius pada tembaga hijau telah memberinya kekuatan yang aneh, yang memungkinkannya untuk terus berubah. Ye Fan sudah berada di dunia ini selama 3 tahun. Dia telah tinggal di gua reruntuhan roh selama 1 tahun dan berkultivasi di gua ini selama hampir 2 tahun. Tubuhnya telah tumbuh jauh lebih tinggi, mencapai ketinggian 170 cm. Namun, dia masih terlihat sangat muda, seperti anak berusia 14 tahun. Saat itu, rambutnya yang pendek sekarang sudah sepanjang 2 kaki. Rambutnya hitam dan tebal, tergerai secara alami di dada dan punggungnya, berkibar lembut tertiup angin. Dia terlihat sangat halus dan tampan. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda seperti itu sudah menjadi pembudidaya alam mata air kehidupan. Sudah waktunya untuk pergi. Ye Fan melihat kembali ke gua di belakangnya, lalu terbang mendekati hutan dan bergegas keluar dari gunung. Ye Fan menyeret seekor rusa air ke sebuah kota kecil. Setelah menukarnya dengan sejumlah koin, dia pertama-tama memilih 1 set pakaian yang cocok untuk dirinya sendiri. Dalam 2 tahun terakhir, dia telah tumbuh sedikit lebih tinggi. Pakaian aslinya sudah lama menjadi compang camping dan compang camping. Ketika dia memasuki kota, orang-orang menunjuk ke arahnya dan membicarakannya. Untuk berkultivasi di dunia ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah berintegrasi ke dalam dunia manusia. Ye Fan menemukan tempat makan dan memilih tempat duduk di dekat jendela. Di meja di sebelahnya, ada beberapa orang dengan temperamen yang luar biasa, berbeda dari orang biasa. Orang Siulian sejati tidak berinteraksi dengan manusia, dan biasanya, mereka tidak akan menunjukkan keistimewaan mereka di depan dunia. Bahkan jika mereka bertemu muka, orang biasa tidak akan tahu.
Jelas, mereka semua adalah orang yang berkultivasi. Berpegang pada prinsip yang sama, mereka tidak ingin mengganggu manusia di sekitar mereka. Mereka berbicara dengan suara rendah. Kecuali jika indera roh seseorang sangat tajam, orang biasa tidak akan dapat mendengar apa yang mereka katakan. Makam Kaisar Iblis itu terlalu jahat. Tak terhitung berapa banyak kultivator yang meninggal dalam 2 tahun terakhir, tetapi tidak ada yang bisa membukanya. Seluruh wilayah Tandus Timur telah waspada. Semua sekte besar telah mengirim master mereka ke reruntuhan, tetapi tidak ada cara untuk membuka makam Yin. Alasan utamanya adalah bahwa para master yang sebenarnya tak tertandingi memiliki keraguan dan tidak berani bertindak gegabah. Makam Yin itu sangat jahat dan telah lama dekat dengan roh. Ada rumor yang mengatakan bahwa 3 tokoh penting telah meninggal. Apakah itu benar? Tentu saja itu benar. Tak terhitung berapa banyak pembudidaya yang meninggal dalam 2 tahun terakhir. Kolam yang dalam itu hampir dipenuhi dengan mayat. Bahkan beberapa tokoh penting telah jatuh, dan dikatakan bahwa masih ada beberapa tokoh penting yang nyawanya dipertaruhkan. Ye Fan sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa setelah 2 tahun, makam Kaisar Iblis masih belum dibuka. Situasi yang pasti membunuh di makam Yin telah merenggut nyawa banyak pembudidaya. Dia mendengarkan dengan tenang sambil makan. Dia tidak memiliki perubahan ekspresi sedikit pun karena dia tidak ingin ditemukan oleh para pembudidaya itu. Kolam yang dalam itu dikelilingi oleh gunungan mayat. Tempat itu benar-benar telah menjadi tanah iblis. Hanya dengan melihatnya dari jauh, membuat bulu kuduk orang berdiri. Kebencian di sana begitu kuat sehingga setiap inci tanah itu ternoda oleh darah para penggarap. Karena kolam yang dalam itu telah menjadi gunung mayat dan lautan darah, mengapa masih ada banyak orang yang datang satu demi satu untuk pergi ke sana? Jika tidak ada manfaatnya, siapa yang akan begitu sembrono? Itu adalah makam Kaisar Agung yang menyatukan ras iblis Padang Gurun Timur. Pasti ada banyak sekali harta yang terkubur di dalamnya. Itu benar. Bahkan tokoh-tokoh penting itu telah khawatir. Dikatakan bahwa makam Kaisar Iblis Yin memiliki harta karun dari manusia hutan belantara timur, menara kehancuran. Apakah menara kehancuran yang legendaris yang dapat membunuh makhluk abadi? Tentu saja. Jika tidak, mengapa tokoh-tokoh penting itu mengabaikan bahaya kematian dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk pergi ke sana? Sudah 2 tahun. Murid-murid dari berbagai sekte telah lama merasa takut dan takut dipindahkan ke reruntuhan. Namun, sekte-sekte itu tidak mau berhenti. Jika ini terus berlanjut, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati? Anda mungkin tidak tahu, tapi konon katanya, bahkan orang-orang di dataran tengah pun sudah khawatir. Baru-baru ini, beberapa sosok misterius telah bergegas ke Padang Gurun Timur. Mungkinkah mereka ingin merebut harta karun di Padang Gurun Timur, menara kehancuran? Bukan begitu. Mereka tidak akan mengulurkan tangan mereka sejauh ini. Meskipun kekuatan para pembudidaya di dataran tengah tak tertandingi dan melampaui 4 wilayah lainnya, mereka tidak berani menjadikan seluruh hutan belantara timur sebagai musuh mereka. Begitu perang seperti itu pecah, sulit untuk membayangkan berapa banyak orang yang akan mati. Tidak jauh dari situ, jantung Ye Fan tiba-tiba berdegup kencang. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa tokoh-tokoh penting di dataran tengah pasti datang untuk mendapatkan tembaga hijau yang misterius itu. Chapter 99 Burung-burung dari bulu berkumpul bersama. Ye Fan tidak terlalu khawatir. Kepingan tembaga hijau misterius itu terbengkalai di dalam lautan kepahitannya. Bahkan sekarang, tidak ada yang tahu tentang hal itu. Tidak ada yang akan mencari masalah dengannya karena itu. Mungkin dataran tengah akan bekerja sama dengan wilayah terpencil timur. Bagaimanapun juga, kedua belah pihak telah kehilangan harta mereka di makam Yin. Legenda mengatakan bahwa menara sunyi kuno dapat membunuh para dewa. Jika muncul, itu akan cukup untuk menyegel makam Kaisar Iblis. Menara sunyi kuno ada di makam Kaisar Iblis Yin. Jika Anda mengatakan itu, tidak ada cara untuk membuka makam itu. Apakah harta karun dari dataran tengah? Bagaimana bisa hilang di wilayah terpencil timur kita? Dataran tengah adalah tempat yang kuno dan misterius. Dikatakan bahwa harta karun mereka ada bersama dunia. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diketahui oleh orang-orang di level kami. Yang hilang di wilayah terpencil timur tampaknya adalah sebuah fragmen. Mengenai apa itu, tidak ada yang tahu. Para pembudidaya berdiskusi sambil makan, sehingga Ye Fan mendapatkan banyak informasi yang berguna. Sudah lebih dari 2 tahun. Kehancuran itu seperti gunung mayat dan lautan darah. Siapa yang tahu kapan akan ada hasilnya? Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati? Setelah saya pikir-pikir, orang Siulian yang longgar seperti kami memiliki kebebasan.
Jika tidak, jika kita berada dalam sekte besar, kita mungkin akan dikirim ke sana juga. Selama kita mendekati kolam yang dalam, kemungkinan besar kita akan mati. Berbagai sekte tampaknya telah mendengarkan saran dari beberapa karakter utama. Mereka ingin menggunakan nyawa yang tak terhitung jumlahnya sebagai pengorbanan darah untuk membuka paksa kolam yang dalam. Aku merasa bahwa jika kita tidak menyingkirkan menara sunyi kuno, wilayah sunyi timur tidak akan damai. Tempat itu ditakdirkan untuk menjadi tanah iblis yang berlumuran darah. Kaisar ras iblis terlalu menakutkan. Dia mungkin sudah memperkirakan hasil ini sebelumnya. Ini benar-benar bencana yang akan berlangsung selama 10.000 tahun. Memang, berbagai tanah suci dan keluarga bangsawan kuno bertekad untuk mendapatkan menara sunyi kuno. Mustahil bagi mereka untuk menyerah begitu saja. Ye Fan merasa sangat santai. Setelah mendapatkan potongan tembaga hijau di dataran tengah, dia tidak memiliki pemikiran apapun tentang menara sunyi kuno. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia dapatkan. Memiliki potongan tembaga hijau misterius itu sudah cukup. Apa yang perlu dia pertimbangkan sekarang adalah bagaimana cara memasuki tanah terlarang kuno yang sunyi. Dia tidak akan ikut serta dalam perebutan harta karun itu. Dia akan bersembunyi sejauh mungkin. Saat dia hendak pergi, Ye Fan mendengar sebuah berita penting. Dia tetap tenang dan duduk kembali. Mustahil ada yang berani menerobos masuk. Sejak zaman kuno, banyak orang telah menjelajahi tempat ini, tetapi tanpa kecelakaan, hampir semuanya musnah. Saat itu, ketika sekte abadi tertentu mencapai periode paling makmur dalam sejarah, mereka mengirimkan semua kekuatan mereka dan mengumpulkan puluhan ribu pembudidaya yang kuat untuk membunuh di sana. Bukankah mereka masih berubah menjadi abu? Tempat itu hanyalah api penyucian yang hidup. Tanah suci yang dimusnahkan itu dihancurkan karena mereka terlalu sombong. Mereka ingin menyerbu jurang dan bertempur sampai ke bagian terdalam. Kali ini, beberapa tanah suci dan klan dari klan para leluhur terpaksa melakukannya. Beberapa tokoh penting mereka berada di ambang kematian, jadi mereka ingin memanen obat-obatan ilahi di 9 gunung suci untuk menyelamatkan nyawa mereka. Mereka tidak ingin masuk ke dalam jurang maut. Aku menduga bahwa setiap orang yang masuk akan benar-benar dimusnahkan. Zona terlarang itu pasti lebih menakutkan daripada makam iblis Tir. Itu belum tentu benar. Sejak zaman kuno, ada beberapa orang yang telah berhasil mengumpulkan obat mujarab. Tentu saja, tidak ada yang tahu berapa harga yang mereka bayar. Tanah-tanah suci dan klan-klan para leluhur itu memiliki fondasi yang dalam. Karena mereka berniat mengumpulkan obat mujarab, mereka pasti telah membuat persiapan yang matang. Peluang untuk berhasil masih sangat tinggi. Ini juga merupakan peristiwa besar yang akan mengguncang seluruh wilayah Tandus Timur. Zona terlarang adalah salah satu dari 7 zona terlarang di wilayah Tandus Timur. Setelah bertahun-tahun, akhirnya, ada orang yang menuju ke sana lagi. Kapan tanah-tanah suci dan klan-klan dari klan para leluhur akan bergerak? Mengapa kita tidak ikut bersenang-senang juga? Mereka akan mendaki 9 gunung suci dan mengumpulkan obat mujarab, sementara kita hanya mengumpulkan obat mujarab biasa di pinggiran. Saya rasa tidak akan ada masalah besar. Kita mungkin harus menunggu untuk sementara waktu. Saat ini, zona terlarang sedang berada pada periode paling berbahaya. Pada akhirnya, Ye Fan meninggalkan kota kecil itu. Dia memikirkan kata-kata para kultivator pengembara itu dan merasa bahwa dia perlu memikirkannya dengan serius. Zona terlarang itu jauh lebih berbahaya dari yang saya kira. Saya hanya bisa bertahan hidup saat itu karena 9 mayat naga dan peti mati perunggu. Ye Fan tidak terbang. Sebaliknya, dia berjalan maju dan melewati ibu kota Yan dalam perjalanan. Kota itu sangat megah. Kota ini mencakup area yang luas, dan tembok kotanya seperti tembok besar. Dia menghadapi gunung, tebing dan sungai setiap hari. Tiba-tiba kembali ke kota yang ramai seperti ini membuatnya merasa sangat dekat. Kurma emas, besar dan manis. Sayap ayam yang renyah, gratis jika tidak enak. Pangsit subzang, kulitnya tipis, isiannya besar, berair, dan lezat. Datanglah dan cicipi. Manisan haus, hanya 1 koin tembaga per tusuk sate. Semua orang berteriak dan berjualan. Ada juga berbagai macam pemain sulap di sudut-sudut jalan. Banyak orang dewasa dan anak-anak berkumpul di sana. Dan di depan setiap toko, ada pekerja yang antusias meminta pelanggan, mengucapkan banyak kata-kata yang menyenangkan. Kultivasi terlalu sulit, dan dunia manusia terlalu menawan. Ye Fan tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Dia merasa bahwa semua ini sangat hidup dan intim. Dibandingkan dengan kultivasi yang sulit, kehidupan sederhana seperti ini membuatnya merindukannya.
Namun, dia tidak bisa menggoyahkan fondasi kultivasi karena dia ingin pulang ke rumah, ke tempat di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Ye Fan telah berada di dunia ini selama 3 tahun. Sekarang setelah kultivasinya yang keras telah berakhir dan dia telah kembali ke dunia manusia, dia tidak bisa tidak memikirkan segala sesuatu tentang kampung halamannya. Waktu berlalu. Sudah 3 tahun. Aku ingin tahu bagaimana kabar teman sekelasku yang lain. Ye Fan pertama kali memikirkan Pang Bo dan sangat mengkhawatirkannya. Kemudian dia memikirkan Liu Yiyi, Zhang Ziling, Lin Jia, Wang Ziwen, Zhou Yi, dan lainnya. Mungkin, sebelum memasuki area terlarang di Remote Antiquity, saya harus menemui mantan teman sekelas saya. Dia ingin bertemu dengan Liu Yiyi dan Zhang Ziling. Setelah berpisah selama 3 tahun, dia ingin tahu bagaimana kabar mereka. Kakak, aku lapar. Belikan aku roti. Aku mohon padamu. Aku sangat lapar. Pada saat itu, Ye Fan melihat seorang gadis kecil yang kotor dan menyedihkan mengedipkan matanya yang besar dan menatapnya. Pakaiannya compang camping dan wajahnya penuh dengan kotoran. Hanya matanya yang sangat jernih. Ye Fan tidak tahan melihat pemandangan seperti itu. Setiap kali dia melihatnya, dia akan merasa sedih. Dia membeli beberapa bakpao sup panas yang mengepul dari toko bakpao terdekat, membungkusnya dengan kertas minyak, dan memberikannya kepada gadis kecil yang menyedihkan itu. Kemudian, dia mengeluarkan semua uang yang ada padanya dan memasukkannya ke dalam pelukan gadis kecil itu ketika orang yang lewat tidak memperhatikannya. Ye Fan melangkah keluar dari kota dan menemukan bahwa tempat terdekat ke Gua Tripod Giok hanya berjarak 400 mil. Dia ingat bahwa Liu Yiyi telah menjadi murid Gua Tripod Giok, jadi dia memutuskan untuk pergi ke sana terlebih dahulu. Negeri Yan membentang 2000 mil dari utara ke selatan dan 3000 mil dari timur ke barat. Tanah kuno terlarang itu terletak di tengah-tengah negara, dikelilingi oleh pegunungan yang tak berujung. 6 sekte, termasuk Gua Reruntuhan Roh dan Gua Tripod Giok, mengelilingi pinggiran daerah primitif ini. Gua Tripod Giok dikelilingi oleh pegunungan abadi dan diselimuti awan. Dari kejauhan, gua ini terlihat sangat halus, seakan-akan seperti surga. Ketika Ye Fan tiba di gerbang gunung, dia merasakan aura yang alami dan damai. Ada pegunungan hijau dan lembah hijau, mata air dan air terjun yang mengalir, tumbuh-tumbuhan yang rimbun, serta burung dan binatang yang cerdas. Rasanya seperti sebuah dunia dalam lukisan. Di gerbang Gua Tripod Giok, ada seekor binatang aneh yang menjaganya. Binatang itu memiliki tubuh seekor banteng dan kepala seekor kilin. Panjang tubuhnya 8-9 meter. Binatang itu berbaring di sebuah kolam dan menatap Ye Fan dengan mata besar yang sedikit terbuka. Siapa kamu? Mengapa Anda datang ke Gua Tripod Giok? Pada saat ini, murid yang menjaga gerbang juga memperhatikannya. Saya datang ke Jade Tripod Grotto untuk mengunjungi seorang teman. Ketika Ye Fan menyebutkan nama Liu Yiyi, ekspresi murid yang menjaga gerbang melunak. Dia berkata, tunggu sebentar, saya akan menyuruh seseorang untuk memberitahunya. Setengah jam kemudian, Liu Yiyi tidak muncul. Sebaliknya, seorang pemuda berambut putih berjalan mendekat. Ketika dia melihat Ye Fan, dia langsung berteriak, Ye Fan, itu benar-benar kamu. Ye Fan tertegun dan kemudian menunjukkan ekspresi kegembiraan. Dia berkata, jadi kamu juga berkultivasi di Gua Tripod Giok. Orang yang datang adalah mantan teman sekelasnya, Zhang Wenchang. Baik saat masih sekolah maupun setelah lulus, dia selalu bersikap biasa saja. Dia memiliki sifat yang membosankan dan tidak suka berbicara. Jika ada banyak orang berkumpul, mudah bagi orang untuk melupakan keberadaannya. Ye Fan maju dan meninjunya sambil tersenyum. Kamu telah mendapatkan kembali masa mudamu. Selamat. Zhang Wenchang tersenyum pahit dan berkata, hanya saja kulit saya tidak lagi berkerut. Lihatlah, rambut saya masih putih. Ini jauh lebih baik daripada saat kita berpisah. Saat itu, kamu sudah tua dan kikuk. Sekarang, Anda terlihat seperti seorang pemuda dengan rambut putih. Saya sangat iri dengan Anda. Anda telah mengalami masa muda Anda lagi. Zhang Wenchang yang kusam juga belajar untuk menggoda. Saat itu, 6 gua surga masing-masing memilih 2 orang dan membagi Pang Bo dan yang lainnya sama rata. Hanya Ye Fan yang menjadi pengecualian. Zhang Wenchang dan Liu Yiyi dipilih oleh Jade Tripod Grotto dan telah berkultivasi di sini selama 3 tahun. Yiyi adalah kesayangan para tetua di sekte dan memiliki potensi yang besar. Dia sekarang berada dalam pengasingan. Dikatakan bahwa kemungkinan besar dia akan maju ke alam mata air kehidupan dalam waktu setengah tahun atau 1 tahun. Kecepatan kultivasi ini sangat menakutkan. Anda sendiri tidak buruk. Kulit Anda terlihat bagus.
Saya tidak bisa dibandingkan dengan Yi. Saya hanya di bawah rata-rata dalam sekte. Penampilan saya telah pulih seperti ini karena permintaan Yi kepada sesepuh tertinggi. Zhang Wenchang membawa Ye Fan masuk ke dalam gua tripod giok. Di dalamnya sangat indah. Ada banyak gunung abadi berwarna hijau yang tampak seperti batu giok hijau. Gunung-gunung itu bersinar terang dan dikelilingi oleh kabut abadi. Bahkan ada air terjun yang tampak seperti dipadatkan oleh cahaya bintang. Di banyak puncak gunung yang berkabut, samar-samar terlihat beberapa istana dan paviliun. Tempat ini sangat halus dan memiliki pesona negeri dongeng. Hal yang paling mengejutkan adalah, terdapat gunung seputih salju di tengah-tengah pegunungan. Gunung ini benar-benar seperti batu giok dan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di atasnya. Gunung itu bersinar terang dan tampak seperti kuali bundar. Kita sudah berpisah selama 3 tahun. Hari ini, kita harus mabuk. Zhang Wenchang tampak sangat bersemangat dan bahagia. Apakah sekte kultivasi Anda memiliki anggur dan daging? Ketika Ye Fan berada di gua reruntuhan roh, dia dan Pang Bo adalah vegetarian setiap hari. Hari-hari itu adalah semacam penyiksaan. Jangan khawatir, ada anggur dan daging. Sekarang setelah saya secara resmi melangkah ke jalan kultivasi, saya tidak perlu menjadi vegetarian seperti murid-murid baru. Gua tripod giok sangat luas. Setelah melewati beberapa gunung, Zhang Wenchang membawa Ye Fan ke hutan bunga persik. Ada banyak kedai minuman kecil di sebelahnya. Tempat itu terlihat sangat indah. Pembudidaya juga manusia. Mereka perlu bersantai. Zhang Wenchang menjelaskan sambil tersenyum, tentu saja, tidak mungkin menjadi seperti dunia fana. Di sini, kita hanya bisa minum sedikit dan menikmati makanan yang lezat. Itu tidak buruk. Ye Fan mengangguk dan tersenyum. Jika tidak, saya benar-benar berpikir bahwa semua orang Siulian harus memotong emosi dan keinginan mereka. Keduanya menemukan sebuah kedai kecil dan duduk. Di sana terdapat sebuah meja persegi dari kayu pir dan kursi berkaki 4 dari kayu persik. Tampak antik dan ditempatkan di sisi jalan yang menghadap ke hutan bunga persik. Tempat itu tampak sangat artistik. Mereka memesan beberapa hidangan dan mulai minum. Datang ke dunia yang asing ini dan bertemu dengan teman sekelas mereka lagi, keduanya sangat emosional dan memiliki banyak hal yang ingin mereka katakan. Setelah datang ke dunia yang aneh ini, saya tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Bahkan dalam mimpi saya ingin kembali. Saya merindukan orang tua dan teman-teman saya. Zhang Wenchang, yang memiliki sifat membosankan, berbicara banyak hari ini. Dia mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya seolah-olah dia telah melihat keluarganya. Sikap dingin Li Xiaoman dan semangat Zhang Wenchang membuat Ye Fan merasa emosional. Mungkin kita bisa kembali lagi di masa depan, kata Ye Fan. Kembalilah. Saya tidak memiliki fantasi seperti itu lagi. Zhang Wenchang menggelengkan kepalanya dengan getir. Bagaimana kabarmu selama 3 tahun terakhir ini? Apakah kamu tinggal di gua reruntuhan roh atau di dunia fana? Mengapa saya mendengar bahwa Pang Bo telah menghilang? Melihat teman sekelasnya yang lama, Ye Fan ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia menahannya. Pengalamannya rumit, dan akan membawa masalah bagi mereka berdua jika dia mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Pang Bo memang telah menghilang, dan saya sangat khawatir. Saya sudah meninggalkan gua reruntuhan roh dan sekarang berkeliling. Itu tidak mudah bagi kami. Tidak mudah bagi manusia. Kultivasi tidak seindah yang kau pikirkan. Ini sangat membosankan, dan kita mungkin harus menghadapi segala macam kesengsaraan hidup dan mati di masa depan. Anda harus berhati-hati. Lebih baik jika Anda lebih banyak berkultivasi dan lebih sedikit keluar rumah. Ye Fan mengingatkannya. Zhang Wenchang mengangguk dan tersenyum pahit. Saya dapat melihat bahwa kemanapun saya pergi, saya tidak akan menonjol. Dulu memang seperti ini, dan masih seperti ini. Saya hanya bisa menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Mungkin suatu hari nanti, saya akan meninggalkan tempat ini dan pergi ke dunia fana. Aku akan membuka kedai kecil dan menjalani sisa hidupku dengan tenang. Jangan terlalu pesimis. Ye Fan menghibur. Anda tidak tahu, tetapi dunia kultivator sangat kejam. Jika saya tidak pergi, cepat atau lambat saya akan mati di tangan orang lain. Ketika saat itu tiba, aku akan mati dalam diam seperti ombak di sungai. Tidak akan ada yang tahu, dan tidak akan ada yang menangisi saya. Hanya saya yang akan tahu bahwa saya tidak lagi berada di dunia ini. Hati Ye Fan tersentuh setelah mendengar ini. Dia belum benar-benar melangkah ke dunia kultivator, dan sekarang tampaknya itu benar-benar kejam. Mereka berdua minum dan mengobrol, membicarakan banyak hal di masa lalu dan keadaan mereka saat ini.
Pada akhirnya, Zhang Wenchang benar-benar mabuk. Dia meletakkan kepalanya di atas meja dan mulai menangis. Saya benar-benar ingin kembali. Saya tidak ingin tinggal di dunia yang aneh ini. Ketika saya pergi, istri saya sudah hamil. Anak kami akan segera lahir. Ketika dia sangat membutuhkan saya menghilang dan datang ke sini. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Seperti anak kecil, dia menangis terseduh-seduh. Saya benar-benar ingin kembali. Anak saya seharusnya sudah berusia 3 tahun sekarang. Bahkan dalam mimpi saya ingin melihatnya, memeluknya, dan menciumnya. Melihat Zhang Wenchang sangat kesakitan dan menangis dengan keras, hati Ye Fan pun bergejolak. Dia terus berusaha menghiburnya. Saya bertanya-tanya siapa yang menangis. Jadi itu adalah orang tua yang tidak berguna itu. Beberapa cibiran datang dari arah yang tidak jauh. Beberapa pria muda berjalan mendekat dengan penghinaan yang tak terselubung. Rambutnya sudah memutih semua. Setengah bungkuk masih memiliki wajah untuk menangis. Lelucon yang luar biasa. Mereka tampak berusia 20-an. Mereka semua tanpa ampun mengejeknya. Ye Fan menghela nafas. Dia akhirnya tahu bahwa kehidupan Zhang Wenchang di Jade Tripod Paradise tidak berjalan sesuai keinginannya. Matanya memancarkan 2 berkas cahaya saat dia menatap orang-orang di depannya. Kalian lebih baik jaga perkataan kalian. Siapa kamu? Anda harus tahu tempat Anda sebelum mencampuri urusan orang lain. Kamu benar-benar berpikir kamu adalah seorang kultivator alam mata air kehidupan. Benar-benar lelucon. Ahli macam apa yang bisa menjadi teman orang tua yang setengah lumpuh? Jangan katakan itu. Jika Liu Yiyi tahu, dia mungkin akan mengeluh lagi. Itu kamu. Tepat pada saat ini, yang termuda di antara mereka, seorang pemuda berusia 18 atau 19 tahun, membelalakkan matanya dan menunjukkan ekspresi marah saat dia memelototi Ye Fan. Kakak muda Han, apakah kau mengenalnya? Anak-anak muda lainnya bertanya. Mata pemuda itu mengeluarkan api saat dia mengertakkan gigi dan berkata, tentu saja saya mengenalnya. Dia bukan dari surga gua Tripod Giokmu. Dia dulu tinggal di surga gua reruntuhan roh kami. Ye Fan menghela napas dalam hati. Dia merasa bahwa dunia ini sangat kecil. Dia tidak menyangka akan bertemu Han Feiyu di sini. Benarkah begitu? Jadi dia tidak ada gunanya. Burung-burung dari bulu yang sama berkumpul bersama. Teman orang tua yang setengah cacat itu benar-benar tidak berguna. Anak-anak muda yang lain tertawa tanpa bersalah. Chapter 100 mencari gigi di seluruh permukaan tanah. Zhang Wenchang, yang sedang berbaring di atas meja, mengangkat kepalanya dan buru-buru menggunakan lengan bajunya untuk menyeka air mata di wajahnya, menyembunyikan kesedihan dan kesedihannya. Dia memaksakan senyuman dan berkata, maafkan saya minum terlalu banyak dan memikirkan beberapa hal di masa lalu. Emosi saya sedikit di luar kendali. Ye Fan menghela nafas dalam hatinya. Teman sekelasnya yang dulu ini sangat tidak bahagia. Dia merasa malu pada istrinya dan merindukan anak yang belum pernah dilihatnya. Dia tidak bisa mengendalikan diri dan menangis. Setelah diejek oleh orang-orang ini, dia harus menyembunyikan kesedihannya dan meminta maaf kepada mereka. Perasaan macam apa ini? Pada saat ini, pelipis Zhang Wenchang berwarna putih, matanya bengkak, dan air matanya belum kering. Kesedihan dan kesedihan yang tersembunyi di lubuk hatinya dapat sepenuhnya dirasakan oleh orang lain. Ini membuat hati Ye Fan bergetar hebat. Teman sekelasnya yang lama ini benar-benar tidak mudah untuk ditanggung. Seorang pria yang sangat sederhana dan jujur benar-benar jatuh ke kondisi seperti itu. Orang tua yang setengah lumpuh, kami tidak bisa diganggu untuk menurunkan diri kami ke level Anda. Bahkan jika Anda menangis sampai mati, itu bukan urusan kami. Namun, kata-kata teman Anda sangat jujur. Kami ingin mengenalnya. Orang-orang itu mendekati meja dengan ejekan di wajah mereka. Mereka menatap Ye Fan dan Zhang Wenchang dari atas. Han Feiyu mengungkapkan senyum dingin saat dia menatap Ye Fan dan berkata, ini benar-benar dunia yang kecil. Saya selalu mengira Anda meninggal di reruntuhan itu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. 2 tahun telah berlalu, dan tidak ada waktu ketika aku tidak ingin dekat denganmu. Ye Fan dengan tenang duduk di sana dan menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri. Dia sangat santai dan tenang. Dia mengambil cangkir itu dan meminumnya dalam satu tegukan. Dia berkata, ini adalah dunia yang kecil. Saya benar-benar mendengar kata-kata ini lagi. Orang terakhir tidak hanya gagal melukai orang lain tetapi juga melukai dirinya sendiri. Saya ingin tahu apa yang akan terjadi kali ini. Dia teringat pada Penatua Han. Pada saat ini, ketika dia mendengar Han Feiyu mengucapkan kata-kata yang sama, dia merasa sangat aneh di dalam hatinya. Anda sangat tenang.
Jangan berpura-pura tenang. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Pada titik ini, alis Han Feiyu berkerut. Matanya menakutkan, dan ekspresinya sangat menyeramkan. Dia tidak bisa melupakan adegan dia dipukuli. Itu seperti duri di hatinya. Saudara bela diri Junior Han, apakah dia memiliki dendam terhadapmu? Serahkan pada kami. Kami akan mengalahkannya sampai dia lumpuh. Tidak perlu khawatir tentang apapun di sini. Kata-kata sampah itu sangat kasar. Bahkan jika dia tidak memprovokasi saudara muda Han, kami tetap tidak akan melepaskannya. Zhang Wenchang buru-buru berdiri dan berkata, saudara-saudara, jangan seperti ini. Dia hanya orang biasa. Jangan main-main. Orang tua yang setengah lumpuh, pergilah. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Salah satu dari mereka memiliki ekspresi jijik di wajahnya dan sangat tidak sabar. Dia mendorong Zhang Wenchang dengan sangat keras hingga dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Ketika Anda pertama kali bergabung dengan sekte ini, Penatua Mayun memperlakukan Anda seperti harta karun, tetapi apa yang terjadi pada akhirnya? Anda hanya cukup beruntung untuk menyelesaikan lautan kepahitan terlebih dahulu. Apa gunanya? Setelah sekian lama, Anda akan benar-benar dipukuli kembali ke keadaan semula. Orang tua yang setengah lumpuh, jangan menjadi penghalang. Jika bukan karena Liu Yiyi yang melindungimu di mana-mana. Orang yang berbicara itu tertawa dingin. Meskipun dia tidak menyelesaikan kalimatnya, semua orang tahu apa yang dia maksud. Teman-teman, saya minta maaf. Jika kalian tidak puas, datanglah ke saya. Jangan mempersulit temanmu ini. Zhang Wenchang mengulurkan tangannya untuk menghentikan beberapa dari mereka, menghalangi Ye Fan di belakangnya. Orang tua yang setengah lumpuh, apa kamu benar-benar berpikir kamu adalah seseorang yang penting? Pikirkanlah. Kamu pikir kamu siapa? Salah satu dari mereka sangat tidak puas. Dia memandangnya dengan jijik dan mendorongnya pergi. Dia berteriak, minggir. Ye Fan mendukung Zhang Wenchang dan melirik beberapa dari mereka. Dan menurutmu kamu pikir kamu siapa? Ye Fan, jangan seperti ini. Zhang Wenchang buru-buru menghentikan Ye Fan dan tidak membiarkannya melanjutkan. Dia kemudian melangkah maju lagi dan berkata, teman-teman, saya benar-benar minta maaf. Teman saya hanyalah manusia biasa. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Jika kalian marah, datanglah padaku. Jangan mempersulitnya. Pemuda yang memimpin telah kehilangan kesabarannya sejak lama, dan dia tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Dia mencengkeram keras Zhang Wenchang dan berkata, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Liu Yiyi dapat mendukung Anda? Periblis jika kamu tidak ingin mati. Biarkan dia pergi. Ye Fan masih duduk di sana. Dia tidak bangun. Dia mengambil secangkir anggur dan langsung menyiramkannya ke wajah orang itu. Anda sedang merayu kematian. Wajah pria yang memimpin tampak muram secara ekstrim. Dia mendorong Zhang Wenchang menjauh dan mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Ye Fan. Ye Fan duduk di sana tanpa bergerak. Dia mengulurkan tangan dan meraih tangan yang terayun. Dia dengan paksa memelintirnya. Dengan suara, kaca pergelangan tangan pria itu langsung patah dan berubah menjadi bentuk kail ikan. Itu adalah tamparan yang sangat keras. Kita bisa melihat dengan jelas bahwa wajah pria itu berubah bentuk. Kemudian, giginya rontok dan darah mengucur. Seluruh tubuhnya seperti boneka yang terbang sejauh 7 atau 8 meter dan jatuh dengan keras ke tanah. Tidak ada yang menduga hasil seperti itu. Pria itu meronta beberapa kali di tanah, tetapi dia tidak bisa bangun. Telinganya berdenging dan kepalanya pusing. Dia berteriak, bunuh dia untukku. Han Feiyu mengenal Ye Fan dengan lebih baik. Dia segera mundur dan mengingatkan yang lain pada saat yang sama, hati-hati, sampah ini memiliki fisik khusus dan kekuatan yang luar biasa. Jangan sampai tertangkap olehnya. Serang dia dari jauh. Langsung keluarkan senjatamu dan potong dia menjadi pasta daging. Kata-katanya sedikit terlambat. Kecepatan Ye Fan terlalu cepat. Dia langsung meraih seorang pria dan menamparnya 2 kali, membuatnya pusing. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Seolah-olah dia memegang orang-orangan sawah dan langsung mengayunkannya seperti senjata. Dor. Kekuatan dan kecepatan Ye Fan sangat menakutkan. Pria yang tengah mengayunkan tangannya menghancurkan 3 kultivator yang menerkamnya. Mereka berteriak dan terbang menjauh. Semua orang yang hadir mendengar suara tulang patah. Cepat mundur, jangan mendekatinya. Han Feiyu berteriak. Pada titik ini, tidak ada yang membutuhkan peringatannya. Pemuda yang tampak lembut itu hanyalah seekor binatang buas dalam wujud manusia. Dia terlalu liar. Dia menggendong orang yang masih hidup seolah-olah dia memegang tusuk gigi, dan menghancurkan yang lain sampai mereka berguling-guling di tanah.
Adik Han, bukankah kau bilang dia sampah? Bagaimana bisa sampah ini memiliki kekuatan ilahi? Orang-orang yang tersisa memiliki rasa takut yang tersisa di dalam hati mereka. Mereka menanyai Han Feiyu dengan ekspresi yang tidak baik. Dia benar-benar sampah. Dia tidak bisa berkultivasi, dia hanya memiliki kekuatan yang besar. Selama kita tidak mendekatinya, membunuhnya itu mudah. Wajah Han Feiyu menunjukkan seringai jahat. Semua orang mengeluarkan senjata mereka masing-masing. Tiba-tiba ada kilatan cahaya. Segel kayu hijau, penguasa besi dingin, tombak darah merah, dan seterusnya semuanya melayang di udara, mengarah ke Ye Fan. Jika Anda ingin dia mati, keluarkan senjata Anda. Saya tidak keberatan menggunakan dia sebagai perisai manusia. Ye Fan melambaikan senjata berbentuk manusia di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Untuk menghadapi para pembudidaya tahap laut pahit ini, dia tidak perlu mengungkapkan kekuatannya sama sekali. Jangan, semuanya tenang. Orang tua yang setengah lumpuh, minggirlah. Tidak peduli siapa yang kau bawa keluar sekarang. Jika aku tidak membunuhnya, aku tidak akan bisa melampiaskan kebencian di hatiku. Pria yang pertama kali dikirim terbang oleh Ye Fan menutupi pipinya yang bengkak saat dia merangkak bangun, cahaya dingin berkedip di matanya. Apakah Liu Yiyi sehebat itu? Jika dia berani datang dan mengecam kami, tentu akan ada orang yang akan berurusan dengannya. Melihat teman sekelasnya yang sangat tidak bahagia ini, Ye Fan menghela nafas ringan, menepuk pundaknya, dan berkata dengan suara pelan, "Mundurlah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Ye Fan meraih lengan Zhang Wenchang dan melemparkannya. "Untuk apa kalian masih berdiri di sana, kuliti dia hidup-hidup," kata pria yang memimpin dengan marah. Ci. Suara udara yang pecah tak henti-hentinya. Segel kayu hijau, penguasa besi dingin, tombak darah merah, dan senjata lainnya dengan cepat menyerang. Ye Fan tenang dan tenang, melambaikan senjata berbentuk manusia di tangannya, terus-menerus menangkis. "Ah! Anda menebas saya!" Pria yang dicengkeram oleh Ye Fan sedikit lebih berpikiran jernih saat ini. Dia berteriak berulang kali, mengumpat dengan marah. Jika bukan karena fakta bahwa orang-orang itu dengan cepat menarik kembali serangan mereka, kultivator ini pasti sudah terpotong menjadi beberapa bagian. Menyerang bersama, saya ingin melihat apakah dia dapat menghadang kita semua. Aku harus mengulitinya hidup-hidup. Pria yang memimpin memiliki ekspresi suram, memerintahkan orang-orang di sekitarnya untuk menyerang lagi. "Chen Feng, kamu tidak boleh seperti ini, aku akan dibunuh olehmu." Kultivator yang dicengkeram oleh Ye Fan berteriak ketakutan, tetapi kemudian pingsan setelah dihancurkan oleh segel kayu hijau. Orang-orang di sekitarnya mematuhi kata-kata pria yang disebut Chen Feng. Mereka semua mengacungkan senjata dan menebas ke depan. Meskipun mereka sangat berhati-hati, tetapi dari waktu ke waktu akan ada luka berdarah di tubuh perisai manusia. Ye Fan tidak ingin membuang waktu dengan mereka. Ketika kultivasi seseorang telah mencapai tahap mata air kehidupan, membunuh seorang kultivator tahap laut pahit memang semudah menghancurkan semut. Dia menggendong pria di depannya, tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya, langsung bergegas ke depan pria yang disebut Chen Feng. Sebelum dia bisa bereaksi, dia sudah menggenggamnya di tangannya. "Ah!" Pria bernama Chen Feng itu berteriak berulang kali. Dia juga digunakan sebagai perisai manusia, dan ada beberapa luka di tubuhnya. Hanya Han Feiyu yang berjuang. Dia sekali lagi mengeluarkan segel kayu hijau, dan menghantamkannya ke arah Ye Fan, ingin membunuhnya. Tetapi pada saat ini, dia merasa ngeri menemukan bahwa segel kayu hijau yang baru saja berubah menjadi seukuran batu giling digenggam dengan kuat di tangan Ye Fan, dan tidak dapat digerakkan. Bang! Han Feiyu sangat ketakutan sehingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Segel kayu hijau miliknya dengan mudah digenggam oleh Ye Fan, dan kemudian ditampar dengan pukulan backhand. Semudah melambaikan pemukul lalat. Ya, pada saat ini, dia merasa seperti lalat kaca. Tidak diketahui berapa banyak tulang rusuk Han Feiyu yang patah. Dia memuntahkan banyak sekali darah, dan langsung ditampar ke tanah, tidak bisa bergerak lagi. Di depan toko anggur kecil itu, ada sekelompok orang yang terbaring di tanah, semuanya mengerang kesakitan. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa bangun. Tidak jauh dari situ, Zhang Wenchang hampir tidak bisa mempercayai matanya, dan berkata, "Ini." Ye Fan mengambil orang-orang ini, melemparkan mereka ke samping, lalu menamparkan mereka satu persatu, dan berkata, "Kamu ingin menggertak orang hanya dengan dirimu sendiri. Aku, sampah yang tidak bisa berkultivasi, masih bisa mengalahkanmu sampai kamu mencari gigimu di tanah." Pa.
Tangan Ye Fan bergerak terus-menerus, dan menamparkan mereka berulang kali. Tamparan itu membuat mulut orang-orang ini mengeluarkan darah, muncrat, dan gigi rontok. Semua orang berteriak lagi dan lagi, terus-menerus memohon belas kasihan. Tentu saja, Ye Fan memberi perhatian khusus pada Han Feiyu dan Chen Feng. Seolah-olah dia membawa anjing mati, dia menempatkan mereka berdampingan, dan menamparkan mereka berulang kali. Suara tamparan yang tajam melekat di telinga. Kamu. Darah mengalir keluar dari mulut dan hidung Han Feiyu, dan matanya dipenuhi dengan kebencian. "Pa!" Ye Fan menamparnya, lalu menariknya ke atas, dan berkata, "Ini benar-benar dunia yang kecil." Ketika Han Feiyu mendengar itu, dia sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk besar darah. Tubuhnya gemetar, dan dia hampir mati.